Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Rahmayanti dari kelompok 6. Yang terhormat dosen pengempu Bapak Noto Susanto, SE, MM, CSTMI, CPH, CM. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Pengertian organisasi. Sebuah organisasi adalah struktur sosial yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan prosesnya untuk menghasilkan output. Pengertian strategi. Pengertian strategi menurut para ahli Karl von Clausewitz, strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Menurut Halim, strategi adalah suatu cara di mana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi memiliki hubungan yang saling terikat satu sama lain. Selain informasi harus selalu disesuaikan dengan organisasi harus mampu mengoptimalkan sistem informasi sehingga mendapatkan keuntungan dari teknologi-teknologi yang ada. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor mediasi, yaitu lingkungan, kultur, struktur, prosedur baku, proses bisnis, politik, keputusan manajemen, dan peluang. Manajer juga harus mampu memahami sistem informasi karena sangat akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Organisasi definisi teknis adalah struktur sosial formal yang stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan untuk diproses sehingga menghasilkan output. Ciri-ciri organisasi 1. Rutinitas dan proses produksi. Semua organisasi tersusun dari rutinitas dan perilaku individu, kumpulan yang membentuk proses bisnis. 2. Politik organisasi. Orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai sumber daya, penghargaan, dan hukuman yang diberikan kepada baik karyawan maupun manajer di dalam setiap organisasi. 3. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi proses bisnis dalam menciptakan nilai dengan kekuatan peningkatan yang kuat, yang menghambat konflik politik, mendorong yang sama, perjanjian pada prosedur, dan praktik yang umum. 4. Lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan yang memberikan dan menerima lingkungan membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi. Tetapi organisasi dapat mempengaruhi lingkungannya dan sekaligus memutuskan untuk mengubah lingkungannya. 5. Struktur organisasi. Birokrasi profesional yaitu organisasi berbasis pengetahuan di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan profesional. Perubahan sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi menjadi alat integral, online, interaktif, yang erat kaitannya dengan tiap menit operasi dan pengembalian keputusan dan pada organisasi besar. Infrastruktur teknologi informasi dan layanan teknologi informasi. Suatu cara agar organisasi bisa mempengaruhi bagaimana teknologi informasi digunakan adalah melalui keputusan-keputusan mengenai konfigurasi teknis dan organisasional dari sistem. Cara lain organisasi mempengaruhi teknologi informasi adalah melalui keputusan-keputusan mengenai siapa yang mendesain, membangun, memelihara infrastruktur TI organisasi. Keputusan-keputusan ini menentukan bagaimana layanan teknologi informasi dikirim. Bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi? 1. Dampaknya ekonomi. Ukuran perusahaan biasanya berkembang untuk mengurangi biaya transaksi. Teknologi informasi secara potensial mengurangi biaya pada ukuran tertentu, membuka kemungkinan pertumbuhan pendapatan tanpa menambah ukuran, atau bahkan pertumbuhan pendapatan yang disertai ukuran yang menyusut. 2. Dampak organisasi dan perilaku. A. Teknologi informasi atau TI meratakan organisasi.
yaitu perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberikan kekuatan kepada karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen. B. Organisasi pasca industri, yaitu wewenang semakin bergantung kepada pengetahuan dan kompetensi, dan tidak hanya pada posisi formal. C. Memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Terdapat beberapa cara untuk memvisualisasikan penolakan organisasi yang saling berhubungan untuk membawa perubahan dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang-orang secara bersamaan. 3. Internet dan organisasi. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi, dan untuk mengurangi biaya transaksi dan keagenan yang dihadapi kebanyakan organisasi. 4. Implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi. Faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan saat merencanakan sistem baru adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan di mana organisasi berfungsi. 2. Struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, proses bisnis. 3. Budaya dan politik organisasi. 4. Jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. 5. Kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem. 6. Jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis di mana sistem info dirancang untuk membantunya. Internet dan organisasi. Internet, secara khusus World Wide Web, memiliki dampak yang penting bagi relasi antara perusahaan dan entitas-entitas eksternalnya, bahkan antara perusahaan dengan proses bisnis internalnya. Internal meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Intinya, internet mampu secara dramatis menekan biaya transaksi dan agensi. Misalnya, perusahaan perantara dan bank di New York sekarang mampu mengirim manual prosedur internalnya kepada karyawannya pada jarak yang jauh dengan mempostingnya di website perusahaan, sehingga menghemat biaya distribusi. Para tenaga penjual bisa mengetahui informasi harga produk dengan cepat melalui web atau menerima instruksi dari manajemen via email. Implikasi untuk perancangan dan pemahaman sistem informasi. Agar mampu memberikan manfaat, sistem informasi harus dibangun dengan suatu pemahaman yang jelas atau organisasi tempat sistem itu diterapkan dan bagaimana sistem informasi secara tepat memberi kontribusi untuk pengambilan keputusan manajerial. Dalam pengalaman, faktor sentral pada organisasi yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan sistem adalah lingkungan di mana organisasi harus berfungsi, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, dan prosedur standar pengoperasian, kultur, dan politik organisasi, tipe organisasi dan gaya kepemimpinan. Kelompok-kelompok utama terikat yang mempengaruhi sistem dan perilaku para pekerja yang akan menggunakan sistem itu. Jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang akan dibantu oleh sistem informasi. Sistem harus dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan kelompok dan organisasi. Para perancang sistem informasi harus mendesain sistem yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Fleksibel dan memberikan banyak pilihan untuk menangani data dan mengevaluasi sistem. 2. Mampu mendukung beragam gaya, keterampilan, dan pengetahuan, juga mampu melacak banyak alternatif dan konsekuensi. 3. Sensitif atau birokrasi organisasi dan ketentuan-ketentuan politik. Sistem informasi dan strategi. Tipe sistem informasi tertentu sangat penting bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Sistem tersebut yang merupakan alat ampuh untuk tetap terdepan dan dalam persaingan disebut sistem informasi strategis. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi strategis? Sistem informasi strategis mengubah sasaran, pengoperasian, produk jasa, atau relasi lingkungan organisasi untuk memperkuat posisi dalam persaingan dagang. Sistem yang mampu memberikan efek seperti ini mampu mengubah bisnis organisasi. Sistem informasi strategi harus dibedakan dengan sistem level strategis untuk
manajer senior yang fokus pada permasalahan pengambilan keputusan jangka panjang. Sistem informasi strategis bisa digunakan di semua level pada satu organisasi dalam jangkauan yang lebih luas dan lebih dalam ketimbang sistem lainnya. Sebagaimana sudah dijelaskan, sistem informasi strategis secara intens mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnisnya. Organisasi perlu mengubah proses pengoperasian internal dan relasinya dalam pelanggan serta pemasok sehingga memperoleh keuntungan dari teknologi sistem informasi yang baru. Strategi level bisnis dan model rantai nilai. Pada level bisnis dan strategi, pertanyaan pokoknya adalah bagaimana kita berkompetisi dalam pasar tertentu ini. Yang menjadi objek untuk pasar mungkin saja belum melampau. Televisi kabel atau perkakas bangunan. Strategi yang paling umum untuk level ini adalah 1. Menjadi penghasil produk dengan biaya yang rendah. 2. Mendiferensiasikan produk dan jasa dan atau 3. Mengubah lingkup persaingan baik dengan cara memperluas pasar sampai ke pasar global. Mampu dengan mempersempit pasar, yaitu fokus hanya pada wilayah yang tidak terjangkau dengan baik oleh para pesaing. Mendongkrak teknologi dalam rantai nilai. Pada level bisnis, alat bantu analisis yang paling umum adalah analisis rantai nilai. Model rantai nilai ini memberikan perhatian pada aktivitas khusus, di mana strategi kompetitif bisa diterapkan dengan paling baik, menurut Porter, dan di mana sistem informasi paling memiliki dampak strategis. Model rantai nilai mengidentifikasikan poin-poin pengaruh yang khusus dan penting di mana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara paling efektif untuk memperluas posisi kompetitifnya. Kesimpulannya adalah sistem informasi dan organisasi sebagai tempat penerapannya saling berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain. Sistem informasi mempengaruhi struktur organisasi sasaran, rancangan kerja, nilai-nilai persaingan antar kelompok-kelompok terkait, pengambilan putusan, dan perilaku organisasi. Pada saat bersamaan, sistem informasi harus dirancang untuk dapat melayani kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok penting dalam organisasi dan akan dibentuk oleh struktur tugas, sasaran, kultur, politik, dan manajemen organisasi. Teknologi informasi bisa menekan biaya transaksi dan agensi, dan perubahan-perubahan seperti ini telah diperluas di dalam organisasi dengan menggunakan internet. Departemen Sistem Informasi merupakan unit formal dalam organisasi yang bertanggung jawab atas fungsi sistem informasi organisasi, karakteristik organisasional, dan keputusan manajerial merupakan peran sesungguhnya dari kelompok tersebut. Sekianlah penyampaian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.